Mendekati akhir bulan Juli, ada satu agenda yang paling ditunggu para investor, yaitu momen rilisnya laporan keuangan kuartal 2 emiten. Banyak yang deg-degan, termasuk saya sendiri, apakah emiten yang saya pegang sahamnya mencatatkan kinerja keuangan yang sesuai ekspektasi. Nah, makin mendekati akhir bulan, biasanya udah mulai ada beberapa emiten nih, yang rilis duluan laporan keuangannya. Nah, contohnya saham BRIS ini ya, yang benar-benar baru Jumat kemarin banget rilis datanya. Banyak juga nih dari teman-teman yang minta saya bahas saham yang satu ini, mungkin karena BRIS ini merupakan salah satu sektor perbankan dengan title syariah. Nah, di sini kita bakal coba cek bareng ya, gimana sih update fundamental saham BRIS, apakah masih bagus dan under value. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham BRIS update yang kuartal 2 tahun 2023. Seberapa menarik fundamentalnya dan valuasinya? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan laporan keuangan terbaru sudah rilis. Saham BTPS menarik buat dilirik, analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 2 tahun 2023. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya, sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT-nya adalah PT Bank BTPN Syariah Tbk. Kode sahamnya BTPS dan ini adalah logo perusahaannya. Nah, kalau kita lihat dari sejarah dirikannya, BTPS ini sudah berdiri sejak tahun 91 nih, atau dalam artian sudah 32 tahun beroperasional di Indonesia. Nah, untuk IPO sendiri tergolong masih baru ya, sejak tahun 2018 atau dalam artian baru 5 tahun nih, kita bisa transaksikan jual beli sahamnya di bursa. Nah, per video dibuat tanggal 22 Juli ya, tahun 2023, kepemilikan masyarakat BTPS ada di angka 29,9%. Nah, angka 29,9% ini tergolong cukup oke lah ya. Cukup banyak, tapi nggak terlalu kebanyakan. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa leluasa nih ngambil keputusan buat si BTPS. Lanjut dari sisi market cap, per video dibuat ada di angka 17,2 triliun rupiah ya. Nah, angka 17,2 triliun rupiah ini tergolong cukup besar, tapi nggak bisa dikatakan blue chip ya. Karena blue chip itu biasanya angkanya sudah 40-60 triliun ke atas. Tapi juga nggak bisa dikatakan third liner atau saham gorengan ya, karena cukup besar nih market cap-nya. Selanjutnya dari sisi segmentasi usaha, kalau kita bedah laporan keuangannya, seperti kita tahu BTPS ini kan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang finance, perbankan. Jadi memang 100% keuntungan perusahaan berdasarkan dari segmentasi pembiayaan. Tapi kalau kita coba bedah lebih lanjut ya, emiten ini membagi segmentasi juga berdasarkan geografisnya. Jadi kita bisa lihat pecahannya, kalau di Pulau Jawa itu menyumbang 67,6% dari total revenue perusahaan. Sumatera merupakan pulau kedua ya, dari sisi segmentasi geografis menyumbang 23,8% dari total keuntungan perusahaan. Bali dan Nusa Tenggara juga ada, tapi cukup kecil, cuma 3,8%, dan yang terakhir ada Kalimantan dan Sulawesi yang menyumbang 4,86% aja. Nah, jadi dari sisi segmentasi geografis ini bisa kita ambil kesimpulan ya, kalau memang BTPS ini fokusnya masih di Pulau Jawa dan Sumatera, menyumbang lebih dari 90% total revenue perusahaan di dua pulau ini. Nah, selanjutnya ada fakta menarik nih soal BTPS yang mungkin beda dari kompetitor perbankan syariah lainnya, yaitu di mana BTPS ini 100% target pasarnya adalah merupakan wanita yang prasejahtera. Target pembiayaannya ya. Jadi memang sebenarnya dari segi bisnis ini cukup unik ya buat BTPS ini. Jadi mereka ini datang ke daerah-daerah untuk memberikan sosialisasi pinjaman ke keluarga-keluarga, terutama wanita yang prasejahtera, di mana kemungkinan besar daerah-daerah pelosok tersebut yang ada itu bukan perbankan yang formal ya, tapi lebih kepada banyak rentenir atau lintah darat yang ngambil keuntungan itu besar-besar. Nah, dengan hadirnya BTPS ini bisa memberikan solusi yang lebih formal, tapi dengan bunga yang tidak setinggi atau mencekik seperti lintah darat. Jadi sebenarnya solusi pembiayaan yang ditawarkan ini merupakan suatu value yang lebih nih buat para mereka-mereka yang masih di daerah dan sulit tersentuh oleh perbankan konvensional. Lanjut fakta menarik soal pembagian dividen ya. Kalau BTPS ini ternyata rutin bagi dividen, setidaknya dalam 4 tahun terakhir, karena IPO-nya kan baru 5 tahun ya. Jadi dalam 4 tahun terakhir itu rutin bagi dividen dengan angka dividen yield berkisar di angka 1-3%. Ya, angka 1-3% ini dibilang gede juga enggak, tapi kecil banget juga enggak ya. Ya, normal aja lah. Jadi mungkin buat dividen hunter masih bisa consider buat ngambil BTPS kalau mau ngambil dividennya, terutama kalau lagi 3% dividen yieldnya. Nah, lanjut, ini saya mau tampilkan atau sharing ke teman-teman data yang saya ambil dari sumbernya materi public expose BTPS. Di sini ada data beberapa rasio ya, ada 6 rasio yang biasa kita temukan kalau kita analisa saham perbankan khususnya.
Yang pertama coba kita lihat ya, untuk CHR atau Capital Adequacy Ratio, BTPNS ini ada di angka 49%, di mana konvensional itu hanya 24,3%. Nah, dari sisi CHR di sini kelihatan cukup oke ya, karena angkanya lebih tinggi dibandingkan bank-bank konvensional lainnya. Lanjut ke rasio BOPO ya, beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, di mana BTPNS ini angkanya lebih kecil dibandingkan bank konvensional lainnya. Hanya 58% beban operasionalnya, dibandingkan yang konvensional itu biasa 78,5%. Jadi untuk CHR lebih bagus dibanding konvensional, dan BOPO juga masih lebih bagus dibanding konvensional ya. Dan kemudian sini juga ada net operating margin ya, di mana konvensional hanya 4,7%, tapi BTPNS bisa memberikan 11,8%. Nah, semakin tinggi NOM ini, berarti keuntungan perusahaan itu semakin tinggi juga ya. Ini juga berarti merupakan keunggulan nih dibandingkan dengan bank konvensional lainnya. Lalu untuk dari sisi ROA atau return on asset ya, untuk konvensional biasanya di kisaran 2,3%, tapi BTPNS bisa memberikan 11,2%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk ROA ternyata BTPNS juga unggul cukup jauh ya, hampir 5 kali lipatnya dari bank konvensional. Nah, lanjut dari rasio selanjutnya, NPF non-performing financing ya, di mana bank konvensional itu biasanya 3% ada utang-utang atau pembiayaan yang tidak lunas ya, tidak dilunasi atau gagal bayar. Tapi bank BTPNS di sini bisa mencatatkan angkanya hanya 2,4% nih mereka-mereka atau klien yang gagal bayar keuangannya balik ke perusahaan. Jadi juga bagus ya, dari sisi NPF lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Kemudian rasio di sini terakhir juga FDR ya, financing to deposit ratio, di mana angkanya BTPNS itu mencapai 96% dari total modalnya mereka, sedangkan bank konvensional hanya 80% aja. Nah, untuk rasio FDR ini sebenarnya semakin tinggi itu semakin bagus ya, tapi untuk BTPNS 96% saya rasa cukup terlalu ketinggian. Ya, amannya biasanya di kisaran 90 atau 92% lah. Dana yang dimiliki itu diputar kembali jadi utang atau pembiayaan buat orang lain. Karena takutnya kalau angkanya terlalu gede seperti ini, nanti ketika nasabah itu mau ngambil duit ya, atau tarik duit dari bank ini, duitnya malah lagi nggak ada, lagi diputar ke pembiayaan yang lain. Nah, jadi untuk FDR ini meskipun tergolong cukup bagus ya, tapi menurut saya agak ketinggian nih buat si BTPN Syariah. Nah, sekilas kalau kita lihat dari 6 rasio ini kok kayaknya perfect banget ya, BTPN Syariah ini bagus-bagus semua dibandingkan dengan kinerja bank konvensional biasa. Nah, setelah ini kita akan coba bedah kondisi fundamental dari laporan keuangannya ya, pakai rasio-rasio yang biasa, apakah juga lebih better dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Dan tentunya nggak lupa kita ngomongin soal valuasi juga ya, apakah harga saham saat ini masih layak buat kita masuk kalau memang tertarik masuk saham BTPS ini. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham BRIS di tahun 2023 ini. Nah, buat analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten termasuk saham IPO dalam waktu 5 tahun terakhir. Jadi contohnya di sini ada data profitabilitas ya, ada revenue, ada operating profit, ada gross profit, dan ada net profitnya. Ada juga data neracanya seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan juga data cash flow atau arus kasnya ya, from operation, investment, dan financing. Beserta rasio-rasio analisa fundamental lainnya yang memudahkan kita buat analisa tentunya. Oh iya, just info, saat ini update yang kuartal 2-nya sudah mulai bisa dipesan ya. Dan buat teman-teman yang pesen, bakal terima update perdananya mulai Sabtu tanggal 29 Juli besok. Detailnya nanti bisa cek di belakang, sekarang kita mau pakai buat analisa saham BRIS dulu. Oke, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini. Jadi kita bisa lihat ya, RDV update sudah yang kuartal 2 tahun 2023. Kita tinggal ganti aja kode saham yang mau kita analisa, BTPS. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya, semua data-data laporan keuangan inti dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk tahun 2023 juga sudah di-analyze ya, dan semuanya sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, pertama kita akan coba lihat dari sisi profitabilitasnya BTPS dulu ya. Ada revenue, ada gross profit, ada operating profit, dan net profit. Nah, di sini kita bisa lihat ya, growth selama setahun terakhir ya, year on year, ada potensi kenaikan revenue sebesar 5%. Nah, kenapa saya bilang potensi? Karena angka tahun 2023 ini kan terakhir adalah kuartal 2 ya. Jadi disetahunkan berarti dikali 2, otomatis jika kinerjanya ini sesuai dengan proyeksi ya, konstan sampai akhir tahun 2023 nanti, maka potensi kenaikannya bisa mencapai 5%. Untuk kenaikan 5% dalam waktu setahun menurut saya cukup kecil ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan kompetitor-kompetitornya, nanti akan saya tampilkan ya. Tapi menurut saya untuk BTPS naik 5% dalam waktu setahun itu tergolong cukup kecil atau kurang wah lah menurut saya. Nah, kita coba lanjut ke bagian gross profit. Gross profit ini kan laba kotor ya, karena perusahaan BTPS ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang financing atau pembiayaan, mereka nggak punya beban bahan baku atau COGS. Jadi otomatis untuk nilai gross profitnya itu sama dengan angka revenue ya, karena nggak ada beban bahan bakunya. Nah, kita coba lanjut ke bagian operating profit, ternyata punya potensi penurunan nih sebesar 16% dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 kemarin. Nah, angka minus ini berarti menunjukkan adanya beban operasional yang bertambah nih, yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan revenue-nya. Jadi bukan berita yang bagus ya buat BTPS.
Apalagi di sisi net profit, di sini yang biasa jadi inceran para investor ya, angkanya juga ternyata berpotensi negatif sampai 15% di akhir tahun 2023. Jadi sekilas kalau kita lihat di sini memang untuk BTPS sampai kuartal 2 tahun 2023 mencatatkan penurunan kinerja ya dibandingkan dengan tahun lalunya. Nah, dari sisi profitabilitas ini jadi hal yang kurang menarik ya, apalagi kalau kita coba compare dengan kompetitornya seperti BRIS. Dan di sini saya coba ngambil satu kompetitor atau bank yang lain juga ya, yaitu NISP. Di mana BRIS berdasarkan update yang kuartal 1, karena kuartal 2-nya belum rilis tentunya, BRIS berpotensi meningkatkan revenue sebesar 10%, di mana NISP berpotensi meningkatkan revenue sebesar 23%. Apalagi dari sisi net profitnya, di mana BTPS itu tadi minus ya, 15%, BRIS masih berpotensi angkanya positif nih, dan cukup gede sebesar 37%. Dan ENSP di sini 24%. Dan di sini untuk ENSP, meskipun belum setinggi BRIS, tapi juga angkanya sudah double digit dan 24% ya. Jadi memang untuk BTPS ini terlihatnya masih cukup tertekan dibandingkan dengan emiten perbankan lainnya ya. Nah, oke lanjut, itu tadi soal profitabilitas ya, kelihatannya masih kurang menarik. Lanjut, bagaimana dengan kondisi neracanya? Nah, seperti kita tahu, neraca itu ada 3 komponen ya. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk growth-nya update per kuartal 2 tahun 2023, ternyata pergerakannya nggak cukup signifikan ya. Bahkan nggak nyampe 1% growth-nya dibandingkan dengan kondisi Desember tahun 2022 kemarin. Nah, di sini kalau kita lihat secara grafiknya, bagus sih. Untuk asetnya itu konsisten bertambah ya. Meskipun di tahun 2023 ini asetnya nambahnya dikit banget. Dari segi hutang, kalau yang warna oranye juga kita bisa lihat semakin tahun semakin nambah ya. Di tahun 2023 nambahnya dikit banget, hanya 50 miliar aja. Sedangkan untuk modal atau ekuitasnya juga bertambah dikit, hanya 40 miliar aja. Jadi dari sisi neraca pun juga terlihat masih belum terlalu menarik ya buat BTPS ini. Growth-nya kurang signifikan menurut saya. Malah bisa dibilang cenderung stagnan ya, kayak nggak ada pergerakan atau penambahan sama sekali. Lanjut, bagaimana dengan kondisi arus kasnya? Arus kas itu ada 3 komponen juga ya, from operation, investment, dan financing. Kita pertama akan coba lihat dari sisi operation dulu. Selama 5 tahun terakhir angkanya positif terus dan ini merupakan hal yang bagus ya. Karena angka yang positif di operation itu tandanya uang lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis tentu pengennya duit lebih banyak masuk ya dibandingkan yang keluar. Cuman meskipun angkanya positif, tapi kita bisa lihat secara tren itu menurun ya. Dari tahun 2021 yang angkanya positif tinggi mencapai hampir 4 triliun. Dan yang terakhir di update kuartal 2 tahun 2023 angkanya baru 500 miliar aja. Dimana kalau misalnya kita setahunkan ya, kita kali 2 baru 1 triliun atau setengahnya dari yang kinerja tahun 2022. Nah, hal ini cukup disayangkan ya, padahal kondisi pandemi sudah cukup lama berlalu, tapi bukannya ikutan pulih, malah kondisinya cenderung menurun nih untuk kinerja BTPS di update yang kuartal 2 tahun 2023 terakhir ini. Lanjut ke bagian arus kas investment ya, angkanya negatif terus dan ini juga merupakan hal yang bagus kalau negatif, karena artinya ada duit yang keluar buat aktivitas investasi di tahun tersebut. Seperti yang kita tahu, aktivitas investasi itu kan tujuannya baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Tapi di update yang terakhir di sini juga angkanya makin kecil ya, hanya minus 283 miliar aja. Ya setengahnya masih angkanya negatif lah, nggak sampai positif gitu ya. Karena kalau angkanya positif, berarti ada aktivitas divestasi atau mungkin jualan aset. Lanjut ke bagian yang terakhir, arus cash from financing ya, selama 5 tahun angkanya juga negatif terus, dan ini juga merupakan hal yang bagus. Karena untuk financing, kalau angkanya negatif, itu kemungkinan besar ada hutang yang didonasi atau pembayaran dividen ya. Jadi angkanya kita pengennya negatif buat financing. Overall kalau kita lihat grafiknya ya, secara umum itu memang cukup ideal karena angka operationnya positif terus, investmentnya negatif terus, dan financingnya juga negatif terus. Cuman yang saya sayangkan nih kenapa trennya menurun nih dari sejak tahun 2021 kemarin. Oke, itu tadi 3 laporan inti laporan keuangan perusahaan ya. Kita coba lihat dari analisa margin-marginnya atau dari sisi rasio-rasionya juga. Nah, kita masuk ke profitability margin dulu ya. Ada 3, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Jelas kalau secara grafik kita lihat cukup ideal ya. Yang biru selalu paling atas, yang orange selalu paling tengah, dan yang warna abu-abu selalu paling bawah. Ini berarti nggak ada keuntungan perusahaan yang aneh-aneh. Semuanya hasil dari operasi perusahaan. Nah, untuk gross profit margin semuanya angkanya 100% karena tadi ya, perusahaan financing atau keuangan tidak memiliki bahan baku. Jadi memang semuanya sama dengan revenue angkanya, gross profitnya. Nah, kalau kita coba lihat dari sisi operating profit margin ya, yang warna oranye ini, ternyata kinerjanya naik turun ya. Sempat tertingginya di tahun kemarin, tahun 2022 mencapai 42%, tapi sekarang malah turun lagi ke 34%. Jadi memang dari sisi profitability margin pun juga kita bisa melihat lagi mengalami tekanan ya di tahun 2023 ini. Net profit marginnya juga kurang lebih mirip ya, sempat puncaknya di tahun 2022 kemarin 30%, sekarang turun lagi ke 27% aja. Jadi masih kurang menarik secara tren menurut saya untuk BTPS ini. Nah, kita coba lanjut gimana dengan rasio ROE ya, atau return on equity-nya. Nah, sini juga bisa lihat grafiknya ya, ternyata mengalami penurunan juga nih. Tingginya sempat di tahun 2019 mencapai 26%, sekarang tinggal 18% aja. Ya, meskipun untuk ROE ini 18% nggak bisa dikatakan kecil, tergolong bagus juga karena udah 2 digit dan 18% angkanya.
Cuman yang saya sayangkan trennya itu, kenapa makin menurun ke sini. Nah, meskipun menurun, tapi kalau kita coba bandingkan ya dengan kompetitornya BRIS dan IISP tadi, ternyata untuk angka BTPS masih tergolong yang lebih tinggi nih dibandingkan BRIS yang cuma 17% dan IISP hanya 12%. Nah, sekarang kita coba lanjut ke rasio debt to equity ratio ya, atau rasio DER. Nah, sini kita bisa lihat pergerakan selama 5 tahun terakhir, angkanya semakin turun nih. Dari yang awalnya 1,85, sekarang tinggal 1,52. Nah, kondisi DER yang semakin turun ini bisa jadi plus, bisa jadi minus ya. Karena kalau angka rasionya turun, itu biasanya berarti hutangnya semakin banyak terlunasi. Tapi buat emiten perbankan, kalau DER yang makin kecil, itu berarti nasabah yang percaya dengan perbankan itu nggak banyak. Karena dana nasabah yang dimasukkan ke bank itu dihitung sebagai hutang atau liabilitas. Jadi kalau angka DER-nya itu semakin kecil, ya mungkin memang nggak terlalu terkenal di mata masyarakat gitu. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan rasio DER ya, emiten kompetitornya seperti BRIS dan IISP di update yang kuartal 1 tahun 2023, sini terlihat ya untuk BRIS itu mencapai 7,95 dan IISP mencapai 5,78. Nah, seperti kita tahu untuk BRIS juga memang lebih terkenal ya, orang lebih banyak tahu, makanya terlihat dari rasio DER-nya juga ya, yang cukup lebih tinggi jauh nih dibandingkan dengan kompetitornya. Karena pada akhirnya untuk emiten perbankan, rasio DER ini juga bakal berkaitan dengan pendapatan perusahaan. Semakin banyak hutang yang dimiliki perusahaan, dalam tanda kutip duitnya nasabah, maka duit yang bisa diputar buat dapetin keuntungan balik itu jadi lebih gede juga. Nah, kalau kita lihat rasio DER ini semakin lama semakin kecil, kayaknya agak susah untuk BTPS mengenjot kinerja keuangannya lagi nih, kalau terus-terusan begini ceritanya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke informasi pembagian dividen. Untuk BTPS tadi saya bilang cukup rutin bagi dividen, dan memang ternyata benar ya. Selama 4 tahun terakhir itu rutin bagi dividen. Dan angkanya juga semakin tahun semakin naik, dan itu merupakan hal yang bagus ya. Dimana dividen yield-nya, kalau kita lihat di sini semakin lama juga semakin naik. Yang awalnya hanya 1%, sekarang sudah mencapai 3,32%. Nah, seperti yang saya bilang di awal juga ya, untuk dividen yield, meskipun angkanya nggak bombastis gede, tapi buat teman-teman dividen hunter, mungkin masih bisa dibilang cukup layak nih, dapat dividen 3,32%. Oke, sekilas tadi kita lihat ya, kondisi fundamental perusahaan, baik secara rasio maupun secara laporan keuangannya. Di update yang kuartal 2 tahun 2023 ini, BTPS terlihat cukup tertekan dari sisi profitabilitas perusahaan. Untuk neraca juga masih tergolong agak sulit ya, karena dari sisi hutang nggak bertambah, modal juga nggak bertambah, dan kemudian dari sisi arus kas juga tadi kita bisa lihat ya, secara tren itu menurun dalam waktu 2 tahun terakhir, baik itu untuk operasional, investment, dan financingnya juga. Kalau lihat laporan keuangan seperti ini, menurut saya BTPS masih perlu banyak PR nih yang mesti dikerjain buat genjot lagi kinerja keuangannya. Nah, setelah kita ambil kesimpulan tadi, tentunya pertanyaan selanjutnya, apakah harga saham BTPS saat ini masih tergolong murah atau undervalue? Harga wajar apa udah kemahalan nih atau overvalue? Nah, buat menjawab pertanyaan itu, kita tentu perlu lihat rasio valuasi ya. Jadi kita akan coba masuk ke rasio valuasi yang pertama, yaitu rasio valuasi PBV atau Price to Book Value. Ini merupakan grafik dalam waktu 5 tahun terakhir, dan kita bisa lihat untuk PBV-nya selama 5 tahun terakhir itu konsisten turun ya. Dan ini juga merupakan hal yang bagus, karena kalau angka PBV-nya turun, itu artinya semakin murah ini saham secara valuasi. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar ya, baca rasio PBV, cara gampangnya adalah kita berpatokan pada angka 1. Kalau angka PBV-nya di bawah 1, berarti harga saham saat ini itu semakin murah. Tapi kalau mulai di atas 1 ya, 1,3, 1,4, 1,5, berarti harga sahamnya semakin mahal secara valuasi PBV. Nah, untuk PBV BTPS saat ini ada di angka 2,04. Secara umum memang bisa dikatakan mahal, tapi kalau kita bandingkan dengan kinerja 5 tahun terakhir ya, rata-ratanya yang biasa di 3,8, angka 2,04 ini tergolong sudah lebih murah ya, atau undervalue. Nah, jadi memang buat baca rasio PBV ada beberapa cara ya. Cara yang pertama pakai patokan angka 1 tadi, cara yang kedua kita bandingkan dengan histori dalam 5 tahun terakhir, cara yang ketiga kita bandingkan dengan PBV kompetitor-kompetitornya. Ini saya up lagi ya, untuk kompetitornya ada BRIS dan IISP. Nah, sini kita bisa lihat untuk BRIS di update kuartal 1, PBV-nya ada di angka 2,21. Dan IISP ada di angka 0,83 nih. Sedangkan dari sisi kinerja, tadi kita juga sudah lihat ya, untuk performa keuangan BRIS dan IISP ini masih lebih superior dibandingkan BTPS. Nah, buat simpel analoginya, kita bisa bayangkan seperti ini. Jadi ibaratkan ada dua barang yang dengan harga yang sama ya, tapi kualitasnya satu lebih bagus. Ya pasti secara normal kita akan lebih pilih barang yang kualitasnya lebih bagus dengan harga yang sama. Kurang lebih analoginya seperti itu ya. Nah, ini buat rasio PBV ya, ada beberapa macam kesimpulan. Mungkin kalau teman-teman lebih prefer pakai kesimpulan yang average-nya ini, ya berarti mungkin saat ini PBV dari BTPS tergolong murah atau undervalue karena di bawah average-nya. Kalau kita pakai patokan umum di angka 1, berarti PBV saat ini tergolong mahal ya atau overvalue. Tapi kalau kita pakai patokan kompetitor lain, berarti angka 2,04 ini tergolong harga wajar. Jadi baik lagi tergantung ya, teman-teman lebih prefer pakai yang mana. Kalau buat saya pribadi, saya lebih prefer pakai cara yang komparasikan dengan kompetitor tadi ya, di mana PBV angka 2,04 ini tergolong harga yang wajar, nggak mahal dan nggak murah. Lanjut kita akan coba lihat rasio pembanding valuasi kedua ya, yaitu pakai rasio PE ratio atau price to earning ratio. Jadi kita juga bisa lihat trennya selama 5 tahun terakhir angkanya konsisten turun ya. Tadi yang pernah tertinggi di angka 33,47, sekarang tinggal 11,45 aja.
Secara umum untuk P ratio ini kita berpegangan pada angka 10 ya. Di bawah 10 semakin murah, di atas 10 itu semakin lama semakin mahal. Nah, buat P ratio ini juga cara analisanya ada 3 cara tadi ya. Kita patokan pada angka 10, di mana harga ini berarti sudah mulai wajar aja. Cara kedua, kita bandingkan dengan average-nya, di mana P ratio saat ini itu sudah tergolong under value ya. Karena P ratio rata-ratanya di angka 19, sekarang tinggal 11 aja. Atau pakai cara yang ketiga, kita bandingkan dengan kompetitor. Di mana kompetitor itu secara P/E ratio untuk BRIS ada di angka 13,23 dan NISP di angka 7,09. Nah, kalau kita komparasikan juga ternyata BTPS ada di angka yang cukup wajar ya, nggak ketinggian dan juga nggak kerendahan juga nih. Tapi kalau dilihat lagi ya, untuk BRIS memang divaluasi lebih mahal karena memang wajar dari segi kinerja juga lebih baik dibandingkan BTPS. Kalau buat saya pribadi, saya akan lebih prefer ngambil kesimpulan pakai yang tadi juga ya, rata-rata komparasi dengan emiten kompetitornya. Di mana angka 11,45 ini tergolong harga yang wajar, nggak kemurahan, nggak kemahalan. Tapi kalau misalnya ditanya pendapat saya ya, kira-kira saya prefer masukin apa enggak saham BTPS ini ke porto, dengan mengevaluasi kinerja keuangan yang tadi dan valuasi yang masih wajar, menurut saya sih buat saya pribadi masih belum ya. Karena menurut saya dari sisi potensi risk and reward-nya itu masih belum sebanding, masih impas aja. Saya lebih prefer cari saham yang punya risiko kecil tapi potensi gain-nya itu tinggi. Nah, namanya juga value investor ya. Oke, jadi seperti ini analisanya dan seperti biasa saya disclaimer dulu ya. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi sini saya hanya pure ya, men-sharingkan apa yang saya temukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual satu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham BRIS versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFE-nya, update yang kuartal 2 tahun 2023-nya sudah on progress ya, dan akan mulai dikirim perdana per Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023 besok. Buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update nih, berkala minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan keuangan emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, gratis, jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong, nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG saya atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya? Atau ada yang punya pendapat lain, boleh tuliskan pendapat dan komentarnya di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.